Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, panorama indah karena langit biru langitnya. ulang. Panorama indah karena birunya langit. Angin berhembus namun tertahan tingginya bukit. Ada sesuatu yang diminta oleh Allah terhadap kita, itu namanya wirid. Sedangkan kita memohon kepada Allah, itu namanya warid. Jadi di dalam pembahasan ini ada dua kunci yang harus kita pahami. Ada yang namanya wirid, ada yang namanya warid. Apa itu wirid? Wirid dengan warid memang serupa tapi tidak sama. Tapi ada satu hal yang menjadikan kita kunci untuk memahami wirid dan warid. Warid itu berasal dari kata waroda yaridu waridun, yang maknanya datang atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita meminta kepada Allah, kita minta kepada Rasulullah, kita minta kepada orang-orang soleh. Namun ada juga yang disebut dengan wirid. Wirid itu adalah suatu amalan yang sudah menjadi kebiasaan. Misal kita mendawamkan suatu amalan seperti halnya zikir jahar dan zikir khafi. Kalau seandainya berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan belasan tahun dan puluhan tahun kita mengamalkan hal tersebut, itu namanya wirid. Sedangkan dan itu namanya suatu menjadi kebiasaan yang sudah diistiqomahkan oleh kita karena mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan warid itu datang dari Allah, datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun kita ketika melihat sejarah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang utama itu ada 4 sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang utamanya di sini adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu adalah sahabat yang paling pintar di kalangan sahabat, di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, Sayyidina Ali pun adalah menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun bukan karena menantunya dan bukan karena sepupunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencintai Sayyidina Ali karena istiqomahnya di dalam dalam menjalankan suatu amalan yang itu istiqomah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan suatu amalan kepada Sayyidina Ali, itu berbeda dengan amalan yang diberikan kepada Sayyidina Bilal. Padahal sama-sama memohon. Kalau Sayyidina Bilal, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, berilah saya nasihat yang dengan itu saya insya Allah bisa untuk mengistiqomahkannya. Artinya Sayyidina Bilal memohon suatu amalan yang sekira-kiranya beliau sanggup untuk melaksanakan, dan Rasul pun melihat bahwa Sayyidina Bilal bisa melaksanakannya. Maka Rasulullah menyatakan, alaika bimudawamatil wudu, wajib atas engkau wahai Bilal untuk melaksanakan dawam wudu. Artinya kalaupun toh batal karena itu manusiawi, wudu lagi. Batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Setiap saat, setiap hari, di mana saja dan kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya, Sayyidina Bilal diwasiatkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan dawam wudhu. Kira-kira sahabat Bilal istiqomah nggak melaksanakannya?
Istiqomah. Justru dengan amalan tersebut Sayyidina Bilal menjadi salah satu sahabat dari al-ashirah mubasyaratun bil jannah. 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira bahwa ternyata beliau insya Allah akan masuk ke dalam surga. Kalau para sahabat mah aku yakin semuanya pada masuk surga ibu ya. Wong dekat dengan Rasul gitu ya. Nah, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah melaksanakan amalan wudu, syukrul wudu, melaksanakan wudu, istiqomah, sampai Sayyidina Bilal merasa, Masya Allah, ini amalan ringan, berat tapi ringan, ringan tapi berat. Mana yang benar nih Bu? Berat apa ringan apa berat? Betul tapi syusyak gitu ya itu Maya. Sayyidina Bilal bisa melaksanakan itu dengan istiqomah, dan dengan itu pula beliau merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Bilal melaksanakan satu amalan yang belum pernah diperintahkan oleh Rasul. Amalan apa itu? Amalan lisyukril wudu, melaksanakan syukuran karena sanggup melaksanakan amanah dari Rasulullah SAW berupa pelaksanaan sholat sunnah syukrul wudu. Kalau Rasulullah melaksanakan semua amalan dengan sholat, niatnya adalah untuk menyatakan syukuran kepada Allah. Kita pun salah satunya syukuran kepada Allah dengan melaksanakan sholat isyraq, yaitu bersyukurnya kepada Allah dengan adanya sinar matahari yang menghidupkan seluruh alam dunia ini. Sahabat Bilal, ketika Rasul mengetahui bahwa beliau melaksanakan suatu amalan yang belum diperintahkan oleh Rasul dan tidak dilaksanakan oleh Rasul, kira-kira Rasul marah tidak? Tidak. Rasul membid'ahkan tidak? Tidak. Tapi apa kata Rasul? Shadaqta ya Bilal, betul engkau wahai Bilal, dan insya Allah ternyata dengan amalan syukrul wudu dan dawam wudunya itu beliau termasuk dalam al-ashirah mubasyaratun bil jannah, 10 orang sahabat yang dikabari kabar gembira bahwa beliau akan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbeda dengan amalan yang diterima oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika memohon kepada Rasulullah SAW, dalam satu hadis Rasul menyatakan, Inna aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon an thalathati asya'a, 3 perkara. Apa yang diminta oleh Sayyidina Ali tentang 3 perkara itu? Yang pertama, aqrabut turuq. Seolah-olah Sayyidina Ali menyatakan dan memohon kepada Rasul, ya Rasul, Sayyidina Bilal aja diberikan amalan sehingga Allah menurunkan rahmatnya dan memasukkan beliau ke dalam surga. Bisakah engkau menasehati mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan suatu amalan yang dengan amalan itu Allah menurunkan rahmatnya? Oh, insya Allah wahai Bilal. Tapi wahai Rasul, saya mah orangnya begini, seolah-olah gitu ya, seolah-olah Sayyidina Ali. Saya mah orangnya begini, saya meminta yang aqrabut turuq saja ya Allah, aqrabut turuki. Jangan nyebut yang barusan ya, itu dalam istilah Jawa itu agak sedikit error. Aqrabut turuki, yang paling dekat untuk sampainya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ashaliha, yang paling mudah wahai Rasul. Di antara amalan-amalan sekian banyak, saya milih yang paling mudah. Ada sahabat, ada Nabi Allah Syam'un yang melaksanakan jihad berperang untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin selama ratusan tahun, hampir mencapai 1000 tahun, mendekati usia Nabi Adam alaihissalam. Beliau berjihad. Tapi subhanallah itu terasanya berat wahai Rasul. Saya mah yang ashaliha saja, yang paling mudah. Tadi yang pertama apa? Aqrabut turuq. Yang kedua ashaliha, yang paling mudah. Yang nomor 3, wahai Rasul, saya mohon wa afdaliha indallah, dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ibu, Sayyidina Ali pemuda yang tegak, gagah perkasa,
yang paling pintar, dikatakan sebagai profesornya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika meminta amalan, yang paling apa? Yang pertama, yang paling dekat untuk sampainya segera sampai kepada Allah. Yang kedua, untuk yang paling mudah, paling gampang, paling cincai. Ini mah gue banget ini. Wa afdhaliha, yang nomor 3 apa? Yang paling utama di hadapan Allah Subhanallah. Apa jawaban Rasul? Alaika bimudawamati dzikrillah. Wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali. Kalau Rasul menyebutnya wahai Ali, tapi kita menyebutnya Sayyidina Ali. Ibu, kira-kira suatu saat kalau seandainya lewat di hadapan ibu yang terhormat Bapak RW Waluyo 86, kira-kira sapaan ibu bagaimana kepada beliau? Apa cukup dengan hello 86 Mas Bro, selamat gitu? Apa menggunakan Bapak RW? Bapak RW ya, itu karena penghormatan kita kepada beliau, penghormatan kepada seseorang yang derajatnya dilebihkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesama aja kita menggunakan bapak atau ibu, betul Bu ya? Itu merupakan suatu penghormatan. Apatah lagi kepada sahabat Rasul, apatah lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya Rasul pernah menyatakan la tusa'idni fis shalah, jangan engkau menyatakan sayyid kepadaku dalam bacaan salat. Itu maksudnya adalah ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama. Rasulullah saja begitu tawadhu terhadap sesamanya, apalagi kita. Dan kepada orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kita pun harus menghormati sebagaimana Allah menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung dan mulia. Masya Allah. Allah saja memuliakan kepada Nabi Adam ya, masa kita enggak? Nah, berarti sangat pantas kalau seandainya umatnya kepada Rasulullah menyatakan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kepada sahabat? Kalau kepada sahabat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini kepada Sayyidina Ali, Rasul menyatakan, alaika bimudawamati dzikrillah. Wajib atas engkau wahai Sayyidina Ali untuk melaksanakan zikrullah. Ada warid, ada wirid. Bagaimana kalau wirid? Tadi yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah yang nomor 112, al-wirdu huwa talibuhu minka. Yang disebut warid adalah sesuatu yang diminta oleh Allah terhadap kita. Sedangkan warid, wal waridu anta tatlubuhu minhu. Sedangkan warid adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada warid, ada wirid. Wirid sesuatu yang diistiqomahkan sehingga menjadi suatu amalan yang rasanya kalau kita tidak mengamalkan bukan gue lah katanya ya. Istilah anak zaman sekarang, oh enggak gue banget gitu ya. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita melaksanakan suatu wiridan, melaksanakan suatu amalan, apakah sah kalau seandainya tidak ada izin dari guru untuk melaksanakannya? Contoh. Kalau saya melaksanakan amalan la ilaha illallah, apakah sah melaksanakan la ilaha illallah tersebut? Maka secara hukum itu sah, namun secara berkah
tidak menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada menurut riwayat hadis bahwa kalimah la ilaha illallah itu kita dapatkan dari seorang guru yang menyatakan bahwa saya nyatakan mempersilahkan engkau untuk mengamalkan ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkannya dari Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin mendapatkan dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mendapatkan dari Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Syekh Tolha Kalisapu Cirebon mendapatkan dari Syekh Ahmad Khatib Samas Ibn Abdul Karim. Syekh Ahmad Khatib Samas Ibn Abdul Ghafar mendapatkan dari Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin mendapatkan dari Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad mendapatkan dari Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah mendapatkan dari Syekh Uthman. Syekh Uthman mendapatkan dari Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim mendapatkan dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar mendapatkan dari Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin mendapatkan dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin mendapatkan dari Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin yang pertama ya. Syekh Syamsuddin mendapatkan dari Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin mendapatkan dari Syekh Abdul Aziz, dan Syekh Abdul Aziz itu adalah putra dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu saja putranya mendapatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun mendapatkan dari guru beliau yaitu Syekh Abu Sa'id Mubarak bin Ali Al-Makhzumi. Kemudian Syekh Ali Al-Makhzumi mendapatkan dari Syekh Sa'id Al-Mubarak bin Ali. Syekh Abu Sa'id mendapatkan dari Syekh Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Qurasi. Syekh Al-Qurasi mendapatkan dari Syekh Faraj At-Turtusi. Syekh At-Turtusi mendapatkan dari Wahid At-Tamimi. Syekh Wahid At-Tamimi mendapatkan dari Syekh Abu Bakar Asyibli. Syekh Abu Bakar Asyibli mendapatkan dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi mendapatkan dari Syekh Syirri Sakhati. Syekh Syirri Sakhati mendapatkan dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi mendapatkan dari Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho. Syekh Musa Ar-Ridho mendapatkan dari Imam Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim mendapatkan dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq mendapatkan dari Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir mendapatkan dari Sayyidina Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin mendapatkan Syekh Husain dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mendapatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu saja Sayyidina Ali mendapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah menciptakan sendiri? Tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dari Malak Jibril alaihi salam, dan ini adalah satu-satunya guru beliau dan satu-satunya keilmuan yang disampaikan oleh Rasulullah oleh Malak Jibril alaihi salam itu selain Al-Quran yang 30 juz, itu adalah wirid yang berupa kalimat la ilaha illallah. Dan tentu saja bahwa Malak Jibril alaihi salam mendapatkan kalimat la ilaha illallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keberkahan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan tersambung kepada guru terdekat kita. Bagaimana kalau tidak mendapatkan ijazah zikir tersebut? Sah-sah saja, karena memang itu adalah wirid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya wirid itu lebih berkah, insya Allah. Sedikit menguatkan ketika antara wirid dan warid. Kalau wirid ya tadi sudah dijelaskan. Kalau wirid itu ada waktunya, ya ada hitungannya, itu. Namun warid itu adalah hasilnya sebetulnya. Ya, warid itu adalah hasilnya. Maka ketika diri kita jangan terkadang ada kesalahan-kesalahan yang yang mungkin terkadang ada yang melakukan. Contoh, saya mah nanti aja sholatnya nunggu hidayah. Saya mah nanti aja di kerudungnya nunggu hidayah, ngajinya nunggu hidayah, ya.
Hidayah tidak akan bisa datang kalau tanpa diikhtiarkan. Ya, nah maka ikhtiarnya ini adalah disebut dengan wirid. Hasilnya maka disebut dengan warid. Nah ini jadi terkadang yang ada yang menyalahartikan bahwa ketika sesuatu yang kita dapatkan karena kita manusia biasa maka harus ada ikhtiar. Nah, ya ada ikhtiarnya. Ya ikhtiarnya tadi ya saat ketika diri kita berusaha mendekati Allah, berusaha dengan mujahadah, berusaha dengan amal yang sekiranya untuk takarrub kepada Allah, maka disitulah ada warid. Ya, maka insya Allah saat ikhtiar inilah yang akan menjadikan kita semakin nikmat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimahullah. Masuk ke kitab Sulamut Taufiq. Kemarin disampaikan ya, wala muqaddiman li aghniyai 'alal fuqara. Tidak boleh mendahulukan orang kaya dan mengalahkan orang yang miskin. Sedikit mengulas bahwa terkadang ya di antara kita semuanya ya sedikit banyak orang lebih senang dekat dengan orang yang berada dibanding dengan orang yang tidak punya. Ya, ini sudah menjadi apa ya namanya? Kayaknya keumuman. Ya, apalagi kalau kita sudah mulai ditraktir, ya, sudah mulai ya dikasih ini, dikasih itu, itu berbeda. Sudah mulai menyimpang. Padahal contoh ibu semuanya. Saat ketika diri kita, ya, apalagi ini ada bahasa traktir dong, ya. Atau apa yang namanya contoh atau mungkin ibu-ibu nih belanja tambah ini ya bang, hati-hati nih ya, ya salah satu diri kita sudah merendahkan kita sendiri. Kenapa? Inginnya dikasih ya kalau untuk diri pribadi ya berbeda lagi dengan untuk orang lain. Untuk contohnya umum apa namanya sumbangan mesin ini, sumbangan acara ini itu beda lagi. Tetapi kalau untuk pribadi itu lebih baik bukan berharap kepada manusia, namun lebih tepatnya diri kita cukuplah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu bukan ketika diri kita senang dengan ditraktir, ya, senang dengan dikasih, apalagi diajak jalan. Pokoknya saya mau modalnya, pokoknya berangkat aja modalnya contohnya ya. Nah seperti ini hati-hati pada kita. Kenapa? Terkadang diri kita berani merendahkan diri kita sendiri. Ya, maka ketika diri kita ya berikhtiar meyakini bahwa Allah akan mencukupkan. Ya, apalagi ketika diri kita yang lebih senang justru kenapa? Ketika diri kita bergaul dengan yang tidak punya, ini akan meningkatkan rasa syukur. Yang pertama. Yang kedua akan ada rasa empati. Ya, rasa empati seperti apa? Yang kita ketika kami di sekolah ya. Sekolah ada anak-anak itu temannya kalau kayak makan, ya jajan itu masuk ya. Apa ya namanya? Kadang dia nggak mikirin bahwa orang tua perjuangannya luar biasa loh gitu ya. Kadang anak-anak ya, apalagi kalau contoh anak santri, ma kirimin ya, ma pengen ini ya dan lain sebagainya kalau anak-anak santri. Mana tahu orang tuanya berjuang seperti apa. Apalagi ya, kadang santri ataupun anak-anak pura-pura sakit biar nggak sekolah, ya kan? Pura-pura sakit biar gak ngaji. Padahal orang tua pura-pura sehat biar anaknya bisa sekolah. Orang tua pura-pura sehat, pura-pura kuat biar apa? Biar anaknya tetap sekolah, biar anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang lain. Maka terkadang tadi kayak makanan ya anak-anak sering makanan udah
Apalagi sekarang lagi banyak, lagi seneng tuh anak-anak itu beli jajanan yang isinya hadiah. Kita sih diomelin. Nah, ibu kayak nyari duit aja yang isinya uang. Padahal kalau kata kita ya, yang sudah dewasa, mendingan duit yang buat jajan yang lain daripada beli duit nyari duit, ibaratnya kan? Ya beli duit nyari hadiah kan? Nah, kayak seperti itu. Terkadang kita dicegahnya di ruang-ruang dan sebagainya. Nah, maka ketika diri kita saat ketika melihat seseorang yang ada yang memang kurang mampu, justru kita akan berpikir ulang. Kenapa? Sayang ya makanan dibuang-buang. Sayang ya ada orang yang lebih membutuhkan. Sayang ya, nah itu akan kita semakin menghargai apa yang akan terjadi di sekitar kita. Maka ya, ketika diri kita berbeda dengan kita kalau kita bergaul dengan orang yang ada, mindset kita akan berubah. Ya, mindset kita berubah, pikiran kita akan berubah. Yang berubahnya apa? Satu, yang terlihat apa yang dia miliki kita pun ingin memiliki. Biasanya seperti itu ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang ada, wah dia udah punya mobil ini, kapan ya saya punya mobil? Dan lain sebagainya. Wah dia pakai gelangnya ini, wah dia bajunya begini, gitu kan? Nah itu kan otomatis pada kita. Maka ketika diri kita berikhtiar bagaimana saat ketika diri kita tidak membeda-bedakan, menyamaratakan mau yang kaya mau yang tidak punya, ya mau yang miskin dan sebagainya, itu sama saja. Kenapa? Karena Allah tidak akan membedakan manusia kecuali karena takwanya. Kalau kita ya ketika diri kita senang bersama dengan orang yang tidak punya, biar apa tadi? Biar tumbuh bersyukur, bertumbuh rasa empati. Tetapi ketika bergaul dengan orang kaya, ya ini sebaiknya, bukan berarti kita tidak boleh, bukan berarti tidak, namun sebaiknya diri kita bukan tujuan utama, namun saat disitulah ambil yang baiknya. Tetapi saat sekiranya yang tidak baik, lebih baik tidak. Ya maka di sini yang kayak kemarin yang sempat saya sampaikan, kalau untuk undangan kepada orang yang berada kita malu kalau undangan sedikit, yang ngapun hati-hati. Justru ya kalau orang yang ada berarti dia sudah ada, sewajarnya aja. Justru saat ketika kita ke undangan kalau orangnya yang nggak ada, yang nggak punya, justru disitulah saat ada kita mau bantu. Ya seperti itu. Selanjutnya wala mutaraddidan ala sanad wala mutaraddidan ala sanadina, tidak mendekati para pejabat. Ya, tidak mendekati para pejabat maksudnya untuk kepentingan pribadi. Sempat yang waktu nilai ke-1 kalau tidak ya kan orang kalau ada acara itu biasanya undang ini menjadi maksudnya dalam artian contohnya apalagi kalau masalah partai undang dewan biar nanti dapat sumbangan. Nah, hati-hati ya kan seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita ada niat niat yang lain, nah ini hati-hati. Kenapa? Akan merusak diri kita bahwa ketika jabatan itu merasa penting bagi kita. Ya, wah kita ada silau nih, ada pejabat ini, pejabat itu. Tetapi kalau kita undangnya beda nih, untuk menghargai lingkungan, nah itu berbeda lagi. Ya, jadi tergantung niatnya sebetulnya. Ketika kita dekatnya untuk apa? Ya, dulu pas ketika beberapa kali kalau tidak salah kita diundang ya untuk ini biar bisa ngajuin proposal dan lain sebagainya. Itu memang saya kami mintanya itu biar ya Allah yang dijaga. Ternyata saat orang mau mencari pejabat, ini mah tidak ada yang datang kita dan kita samakan dulu, tidak ada spesialnya dan lain sebagainya.
Karena seperti dia kita minta, khawatir kita rusak niat kita. Ya, khawatir kita rusak niat kita. Karena di sini tidak boleh, ya, tidak boleh dalam artian ada kepentingan yang khusus dan ini nanti yang akan merusak niat kita. Kenapa? Karena jabatan yang tertinggi adalah jabatan Allah Subhanahu. Selanjutnya, wala sakitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrah. Tidak diam pada kemungkaran yang dilakukan penguasa selama mampu. Ini ada berat. Ya terkadang ya, seperti kemarin minggu ini karena ada ustazah yang memang beliau berada di lingkungan pejabat walaupun memang jabatannya di lingkungan desa dan sebagainya. Sekarang saya lagi stres, lagi sensus. Nah, karena banyak hal yang ternyata tidak sesuai. Ya, Masya Allah, ternyata kemaksiatan itu banyak sekali ya di lingkungan kita yang terkhusus dalam yang di bawah aja yang tertekan, ya, yang di bawah yang tertekan. Hati-hati, kenapa? Karena sekarang ya ibaratnya Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Ya, harusnya negeri Indonesia ini adalah negeri yang subur, makmur, ya, longcinawi. Nah ini namun karena sekarang kondisi kita sedang diuji, terkadang ada yang saat sekarang berani menerima amplop yang untuk 5 tahun ke depan. Nah itu hati-hati. Ya punten, ini saya harus ini. Kenapa? Terkadang orang silo dengan yang berapa ratus ribu. Hati-hati, kenapa? Karena bagiannya yang nyogok dan disogok sarwa biruna. Benar seperti ya. Nah hati-hati, kenapa? Jangan sampai punten mau apapun itu, mau dengan puntennya kemungkaran, ya mau dengan punten pemilihan atau mungkin kemarin seperti yang ketika masuk sekolah dan lain sebagainya. Saat ketika diri kita mendekati pejabat ada kepentingan, ketika diri kita melihat kemungkaran yang ada di lingkungan kita, maka ini yang harus betul-betul kita jauhi. Gak seberapa ya hasilnya buat kita, tetapi dosanya yang bisa menjadi beberapa. Ya, dosanya bisa menjadi beberapa karena ya sempat kemarin juga ada yang ini, alhamdulillah saya bisa masuk. Terus jalur apa? Domisili siapa? Masuk kakaknya ini itu ada. Ya dengan bangganya ya Allah ngasih berapa ya nggak seberapa yang kita dapatkan, namun hasilnya dan efeknya ini yang nauzubillah, yang betapa beratnya nanti pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan kenalan orang dalam yang bisa dipergunakan orang dalam hanya Rasulullah SAW. Itu jelas. Kenapa? Saat diri kita mendekati orang dalamnya bagian akhirat, bukan di dunia. Orang dalam bukan di dunia, tetapi orang dalamnya bagian akhirat. Maka ini yang akan menyelamatkan kita. Maka ini yang akan menyempurnakan kita. Ya, kalau untuk urusan dunia apa sih? Sebentar Bu. Kalau ibu sekarang makan ubi, makan singkong kenyang. Ya, sebentar kenyangnya, wah enak banget. Sebentar. Bentar lagi nanti lapar lagi jam 12. Apalagi Indonesia, kalau saya belum makan, udah makan ubi semangkok gitu ya. Udah makan bubur, belum makan nasi. Itu dunia. Sementara semuanya fana, semuanya rusak. Saat ketika diri kita ya sekarang untuk urusan dunia orang banyak sekali berlombanya. Padahal ketika diri kita untuk urusan akhirat itu adalah yang utama. Maka ketika diri kita ya makanya apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Allah ridho saja. Allah suka ya.
Saat ketika diri kita melakukan, saat diri kita melakukan sesuatu yang akan kita jalani, pertama yang pasang mindset kita, bagaimana Allah suka nggak ya? Allah ridho nggak ya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kenapa? Karena nanti malaikat raqib dan atid ini senantiasa siap mencatatnya, siap untuk nanti ketika diri kita dihisab, itu nanti kita akan siap bagaimana akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan, beliau kekayaannya dipakai untuk sedekah. Abdurrahman bin Auf, hartanya semuanya beliau habiskan untuk kebaikan Islam. Tapi apa yang terjadi nanti saat hisab? Beliau berjalan sambil merangkak karena hartanya saking banyaknya. Itu yang dipakai kebaikan, Bu. Gimana dengan kalau kita, ya, kalau untuk harta satu yang akan ditanyakan, dari mana engkau dapatkan? Yang kedua, untuk dipergunakan apa hartanya? Jadi dari mana akan kemana? Ketika diri kita, ya, maka senantiasa bukan tujuan dunia lahir kita untuk mencari kebahagiaan, tetapi insya Allah, apalagi kalau hati kita merasa tenang saat bersama Allah, saat ketika kita nikmatnya sujud, nikmatnya saat duduk kita alim, nikmatnya saat berkumpul dengan orang-orang solih, ya, nikmatnya bagaimana ketika diri kita hati ini saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin tenang, kita semakin nyaman, ya. Contohnya anak-anak santri, ya, anak santri kan, ya, yang mondok, ketika anak-anak kan biasanya kalau di rumah tanpa HP gimana, Bu? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Anak-anak tanpa HP di rumah itu susah. Tapi saat ke pondok, walaupun awalnya dia terpaksa, walaupun dia berat, karena sekarang banyak anak yang mau pondok bukan karena apa, bukan karena sistem, bukan karena jauh dari orang tua, karena tidak mau jauh dari handphone. Banyaknya begini kendalanya. Maka ketika diri kita, ya, saat ketika anak-anak itu biasanya awal berat, tapi saat ketika sudah bercampur dengan temannya, walaupun tadinya sambil ngaji aja tidak bisa tidur, ya, entar ngaji lagi tidur lagi, itu asik aja, Bu. Ya, nikmat. Kadang diberdiri pun harus bisa tidur, ya. Anak santri itu saking nikmatnya, dasar ibu coba. Ibu kalau diberdiriin Bu bisa tidur nggak, Bu? Kenapa? Karena kita tidak setenang anak-anak yang mondok, ya. Kenapa? Dengan tidur, dengan berdiri pun dia masih bisa tidur, berarti karena saking tenangnya. Kita untuk mendapatkan ketenangan, ya, berbagai hal. Maka saat ketika diri kita semakin bisa ingat Allah, semakin diri kita terus tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah akan yang kita rasakan ketenangan batin hidup. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin jemaah sekalian, salah satu syarat atau upaya kita untuk mendapatkan ketenangan batin adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati insya Allah akan menjadi tentram. Akan menjadi tentram, apa lagi serius makan makanan ini teh? Kok nggak ada yang jawab ini? Lah saking tenangnya, saking tenangnya, menjadi damai segala-galanya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau merujuk kepada Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam bab ke-13, bahwa jenis-jenis wirid itu ada jenis-jenis zikir. Kalau Tuan Syekh menyebutnya zikir, jenis-jenis zikir itu ada 7.
Cuma yang warid, nah salah satu dari Allah, Rasulullah, kemudian orang-orang soleh, salah satunya antaranya Tuan Syekh. Tuan Syekh menyatakan bahwa wirid itu, zikir itu ada 7 jenis. Cuma yang saya pelajari dan saya dapatkan hanya 2 jenis. 2 jenis. Ibu masih ingat ketika kita memberikan suatu ilmu, ilmu yang baru apa ilmu bekas? Ilmu bekas. Bekas apa? Bekas dipakai, subhanallah gitu ya. Karena saya mendapatkannya 2, ya saya hanya menyebutkan 2 saja gitu ya. Yang 5 itu wallahu alam karena saya belum mendapatkan. Yang pertama berdasarkan hadis yang dinisbahkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mentalkinkan kepada Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang syarat-syarat untuk membacakan zikir khafi. Apa itu? Ghammin ainaika, pejamkan 2 matamu. Tertidur. Makanya orang yang sedang berzikir khafi kadang disangka orang sedang tidur. Bisa jadi tadi yang santri tidur lagi zikir. Kemudian wa alasam syafataika, dan lipat lipat lidahmu. Lidah itu melipat karena yang berzikir itu bukan lisan, tapi yang berzikir adalah hati, qalbu ya. Lipat lidahmu ke atas, tak. Dilipat supaya tidak bergerak-gerak. Karena kalau lidah bergerak-gerak, keinginannya syahwat lidah itu bergerak-gerak, berbicara. Seperti halnya saya dikasih waktu 10 menit, kata Umi, udah setengah jam katanya. Oh ya udah. Kemudian rapatkan dagu kepada dada supaya melihat arah batiniah kolbu kita ke arah latifatul qalbi. Nah, disitulah baru kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kul salasan minni wa minka kul salasan. Ucapkan olehmu 3 kali. Bagaimana ucapannya? Sambil menjam, sambil dilipat lidahnya, Allah, Allah, Allah. Itu sebagai kiasan untuk menyebutkan 3 kali dengan 3 kali nafas. Nafas kita sebanyak-banyaknya sebut Allah, 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 Allah. Habis nafas, tarik lagi nafas. Kemudian ucapkan ucapan berkali-kali Allah, Allah, Allah. Kemudian habis nafas, tarik lagi. Kemudian diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya simulasi setelah sholat. Bagaimana di luar sholat? Mau ibu masak, serenggo, tetap aja kolbu mah Allah, Allah, Allah. Bapak lagi nyetir motor, ngeng. Tapi dalam hal kolbunya Allah, Allah, Allah. Di mana saja dan kapan saja, usahakan kolbu senantiasa hidup. Ini ibu yang menjadikan satu hadis kangjeng Nabi yang menyatakan wow bagi kita maya. Apa itu? Al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Para nabi dan para wali di alam kuburnya mereka tetap melaksanakan sholat seperti halnya mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Kan itu sesuatu yang wow bagi kita bu ya. Kalau di alam kubur maka kaum mukminin nam karena umatil arus, tidurlah sebagaimana engkau tidur kayak tidurnya pengantin. Kenapa tidurnya pengantin? Baru juga adzan isya, tahu-tahu udah adzan subuh gitu ya. Wallahu alam apa itu. Kang Edis paham itu. Pengantin baru atau ya. Jadi ketika menjelang dibangkitkan di alam kubur, itu serasa pengantin baru. Wih, baru juga tadi tidur. Padahal mah udah ribuan tahun. Wallahu alam. Nah, para nabi mah tidak ditidurkan ibu. Kenapa? Disolatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru dijelaskan di dalam surah Asrar bahwa al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim li'annahum jama'at baina sholatil syariati was sholatit thariqah. Mereka menggabungkan antara sholat syariat dengan sholat thariqah. Sholat syariat bagaimana? Sholat sebagaimana kita biasanya. Tapi kalau sholat thariqah,
salatnya seseorang yang selalu mencantelkan, mengaitkan kalbunya dengan Allah, Allah, Allah. Jadi hatinya selalu hidup. Jadi balasan dari Allah yang selalu menghidupkan hati adalah di alam kubur pun, walaupun mereka semuanya sudah meninggal, tapi Allah mampu untuk menghidupkan kalbu dan rohaniah mereka. Mereka tetap hidup dan mereka tetap sholat. Itulah para nabi dan para wali. Bagaimana kalau zikir jahar? Zikir jahar biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang membaca doanya, melakukan sunnahnya 3 kali dan lain sebagainya, sehingga sempurna sholatnya, sehingga sempurna wudunya. Dan wudu itu bukan hanya dilaksanakan ketika sholat, tapi ketika kita hendak melaksanakan zikir, dan bahkan kalau bisa sebagaimana Sayyidina Bilal, kita melaksanakan wudu sebagaimana wudunya wudu tamin, wudu yang sempurna dengan dawam yang istiqomah, insya Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dalam syarat zikir jahar adalah bisautin qawiyin, dengan suara yang keras. Bukan suara klaster, bukan suara asal suara keluar, tapi suara keras ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah suara keras, apalagi pakai speaker gitu ya, sehingga salam genjreng salam dunia. Tapi kerasnya ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup kedengaran ke telinga kita saja, sehingga istri yang sedang tidur, putra yang sedang tidur pun tidak terganggu dengan zikir kita. Yang satu-satunya yang terganggu dengan zikir kita siapa? Bukan. Musuh kita siapa? Setan laknatullah. Kita berdiri la ilaha illallah. Setan panas. Itu satu-satunya yang terbunuh, yang terganggu adalah setan laknatullah. Kan kita tujuannya itu mengusir setan dari ruang batin kita sehingga kita tidak diganggu oleh setan. Alhamdulillah. Yang kedua, bidor bin syadid, dengan hentakan yang keras. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, semuanya teralir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kesana mah gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, la ilaha illallah. Bebas gerakannya ya. Yang jadi korbunya being connected to Allah, senantiasa menyambung kepada Allah. Bagaimana kalau sudah selesai la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak connect lagi sama Allah, tidak nyambung lagi sama Allah? Bukan. Justru karena seringnya kita berzikir zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, insya Allah dikuatkan dengan zikir jahar. Ibarat kata mesin engkel, ibu ya, kalau sudah hidup mah set, masukkan gigi 1, gigi 2, langsung hidup kopinya, nah langsung yang tadinya kemudian apa gitu ya. Jadi lembut semua. Zikir jahar dan zikir khafif itu menukarkan, masya Allah, antara kuat dan lembut. Itulah keinginan dari maksud tujuan berzikir, sehingga yang zikir jahar membuat penzikirnya menjadi gagah berani ketika menghadapi kemungkaran, siap menghadapi segala resiko. Sayyidina Ali contohnya. Kemudian ketika lembut, zikir khafif menjadi lembut. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi lembut, bahkan beliau lembutnya seperti halnya kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya yang membuat Rasulullah cinta kepada Sayyidina Abu Bakar bukan karena beliau sahabatnya ketika dari kecil, bukan karena beliau mertuanya Rasulullah, bukan karena banyak ibadahnya, bukan. Di dalam hadis dinyatakan, faddalakum ala Abi Bakrin, bahwa Sayyidina Abu Bakar mengungguli para sahabat bukan laisa bikasrati shalah, bukan karena banyaknya sholat seperti banyaknya sholatnya kakek itu Baihaqi, sholatnya luar biasa. Walaisa bikasrati saum, dan bukan karena banyak saumnya, tapi bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tapi ada sesuatu
yang menetap di kolbunya. Apa itu? Menetap di kolbunya itulah talqin zikir. Alhamdulillah, kita sudah sebagian besar mendapatkan talqin zikir. Insya Allah itulah yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan cintanya kepada umat, kita mah nggak usah menyatakan, ya Rasul, aku cinta kepadamu, wahai Rasul, aku cinta kepadamu Rasul, sampai kita membentangkan spanduk, aku cinta kepada Rasul. Tidak, tetap saja dalam kalbu Allah, 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 Allah. Insya Allah otomatis Rasul pun cinta kepada kita, insya Allah. Jadi kan insya Allah mudah-mudahan ini wirid kita dikuatkan, ya, wirid kita dikuatkan, amal yang kita dikuatkan. Ini adalah semata-mata untuk ikhtiar bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana Rasulullah bisa nanti menolong saat ketika diri kita di padang mahsyar nanti, saat Rasulullah mencari kita, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Maka saat ketika diri kita yang berikhtiar terus mencari ridha Allah, berikhtiar mengikuti Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan Rasul mudah untuk mencari kita. Ya, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi amaliyah kita ini, ya, senantiasa terus Allah bimbing, Allah arahkan sehingga diri kita bisa dalam keadaan istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul. Ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu pasti ada. Ya, namun kematian itu tidak ada satupun yang kita tahu kapan kita, ya, kira-kira itu kapanku, ya, kira-kira kapan, kita ada tahu, ya, entah itu 1 jam lagi, 2 jam lagi, 5 jam lagi, 1 hari lagi, kita tak tahu. Maka senantiasa bagaimana terus hadirkan Allah dalam kalbu kita, hadirkan terus Allah di dalam hati kita, kemanapun dalam keadaan apapun, senantiasa rasakan Allah sedang melihat kita, rasakan bahwa Allah sedang menatap kita, rasakan Allah sedang menilai kita, rasakan Allah sedang terus melihat kita, memahami kita, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersama Allah